Shalom Jemaat Surabaya City Blessing. Berikut adalah pengumuman Blessing Center hari ini. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa, minggu depan tanggal 24 Agustus, Anda dapat menghadiri ibadah minggu yang dimulai jam 8 pagi dan ibadah for yang dimulai jam 10 pagi. Sekali lagi, ibadah minggu dimulai jam 8 pagi dan ibadah for yang dimulai jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas, kami mengundang Anda untuk menghadiri ibadah lansia pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus jam 4 sore. Mari temukan komunitas Anda, bersekutu, berdoa, dan dikuatkan dalam firman Tuhan bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan kembali pengumuman hari Minggu, kami informasikan bahwa mulai minggu ini, pengumuman akan disampaikan sebagai bagian dari video khotbah yang tersedia di channel YouTube kami. Anda juga dapat bergabung dalam grup WhatsApp Jemaat Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali untuk menerima informasi terkini seputar pengumuman gereja serta renungan harian yang menguatkan. Bagi Anda yang mau bergabung ke dalam grup WA Jemaat ataupun untuk informasi lainnya, Anda dapat menghubungi kami Blessing Center melalui nomor WA 0898 1333 789. Sekali lagi, Blessing Center 0898 1333 789. Sekian pengumuman Blessing Center hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Inilah tanah tempat kami dilahirkan. Inilah negeri tempat kami dibesarkan. Selalu kami syukuri rencana Sang Ilahi atas Indonesia tercinta. Inilah tanah tumpah darah kebanggaan. Inilah bangsa besar yang punya harapan. Selalu kami berdoa kepada Yang Kuasa untuk Indonesia tercinta. Kami ucapkan berkat, damai dan sejahtera untuk Indonesia, Sabang sampai Merauke. Kami bangsa yang kuat, bersatu dan berjuang bagi negeri ini. Satulah besar yang punya harapan. Selalu kami berdoa kepada Yang
Terima kasih tim pujian penyembahan yang membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. You know Bapak Ibu, ketika saya duduk di sana, impresi dari Tuhan cukup kuat bicara pada saya bahwa Tuhan akan memakai gereja ini untuk semakin lama untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan dibawa semakin naik next level Bapak Ibu. Itu bukan sebuah hal yang kebetulan karena kebetulan gereja kita sudah gede, enggak, bukan seperti itu. Itu semuanya terjadi karena ada orang-orang yang luar biasa seperti Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan secara luar biasa. Kita akan belajar mengenai siapa Tuhan kita. Dengan kita mengenal Tuhan kita jadi bukan pede aja. Tetapi saudara akan bisa memberikan hal yang luar biasa untuk sekeliling kita. You know Bapak Ibu, bahwa setiap orang itu dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan hanya dipilih, tetapi kita diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Untuk apa diperlengkapi? Bukan untuk supaya gagah-gagahan, supaya orang melihat kita hebat, bukan. Supaya menyatakan kemuliaan Allah yang luar biasa. Allah Bapa kita itu Allah yang luar biasa, dan itu merupakan kelebihan kekristenan dibanding agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain juga punya Allah-Allahnya sendiri tentu saja. Tetapi tidak sehebat Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia Elohim Yahweh yang menyeberangkan orang Israel dari Mesir, yang mereka dijajah 400 tahun kemudian dibebaskan. Dia yang sama, Allah yang sama yang juga melepaskan kita dari segala macam kutuk dosa. Itu merupakan satu hal yang luar biasa. Dan Allah yang sama itu kita saksikan di gereja ini bergerak secara luar biasa. Saudara kalau melihat bagaimana gereja ini sama Tuhan benar-benar ditopang secara luar biasa, kita kagum betapa luar biasanya Tuhan. Dan itulah yang membuat kita semakin merasa bahwa kita berada di generasi yang benar, di Tuhan yang benar. Kita mengenal Allah yang benar dan kita memiliki Allah yang benar. Bapak Ibu, kita hari ini akan belajar seseorang yang namanya Nehemia. Seberapa banyak Bapak Ibu yang pernah mendengar ada orang namanya Nehemia di Alkitab? Banyak ya, sudah banyak karena saya sudah sering menceritakan. Kita buka Nehemia 1 ayat yang pertama. Saya mohon maaf tidak siap materi secara khusus Bapak Ibu. Tapi Tuhan bicara kepada saya tentang Nehemia ini luar biasa. Nehemia pasal 1 ayat yang pertama. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Lanjut ayat yang kedua. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Apa jawab Hanani? Ayat yang ketiga. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan. Ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Bapak Ibu, ini kisah mengenai Nehemia ketika dia berada di penawanan Raja Babilonia pada saat itu. Ketika itu ada seorang yang namanya Hanani yang dia kenal juga. Nehemia kangen kepada negerinya, negeri asalnya. Dia tanya, gimana kabarnya Yerusalem? Gimana kabarnya Israel? Ternyata dia mendengar kabar negerinya tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Orang-orang yang masih tertinggal di sana mereka ditawan, mereka dianiaya, mereka tersiksa hidupnya. Dan bukan hanya itu, kebanggaan mereka yaitu tembok Yerusalem, kota Yerusalem. Itu temboknya sudah runtuh. Pertanyaannya gimana caranya mereka bisa bangun lagi? Kayaknya nggak mungkin karena untuk membangun tembok itu diperlukan usaha yang sangat luar biasa. Tapi kita lihat reaksinya dari Nehemia. Kita akan lihat sama-sama belajar dari hal ini. Nehemia 1 ayat yang keempat, lanjutan dari tadi. Ketika aku dengar berita ini, apa dikatakan di sana Bapak Ibu? Duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan Bapak Ibu? Berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Nanti kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat selanjutnya, ini adalah dialog Nehemia dengan Bapa. Ini bukan Nehemia minta-minta, enggak, dia berdialog katanya, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan maha dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Ini dialog Nehemia dengan Allah yang luar biasa. Ketika Nehemia mendengar bahwa bangsanya, negerinya sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja, maka dia sedih sekali, berkabung. Bagaimana orang bisa seperti ini? Karena dia merasa menjadi bagian dari Israel. Nehemia tidak pernah dilepaskan dari Israel karena Nehemia adalah orang yang luar biasa, asli Israel. Dia berasal dari suku Israel yang bagian utara yang menjaga kemurnian Israel dengan cara luar biasa. Dan ketika dia mendengar bangsanya sedang mengalami
penganiayaan yang tidak ringan, maka dia berkabung beberapa hari. Mukanya sedih, nanti Bapak Ibu bisa baca di ayat yang kedua, itu luar biasa. Sampai rajanya saja, Artasta itu, melihat mukanya Nehemia itu juga ikut enek juga. Kamu kenapa mukamu gitu? Jadi kelihatan banget Bapak Ibu, orang yang mengasihi negerinya, orang yang mengasihi bangsanya, itu pasti akan merasa sedih luar biasa ketika dia melihat atau mendengar bangsanya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Indonesia sekarang kondisinya nggak baik-baik saja ya. Sekarang ini orang pada banyak mengeluh gara-gara pajak ada di mana-mana. Jualan online pajak, mau gini pajak pastor, mau gini sekarang pajak semuanya itu mau dibebankan sama rakyat dari pemerintah itu. Kita itu mau hidup gimana? Nah, kebanyakan orang akhirnya ngapain? Saling gibah satu dengan yang lain, kemudian ngerasani di medsos. Pemerintah kita sekarang nggak beres, duitnya dikorupsi dan lain-lain lah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, kehidupan Nehemia, apa yang dilakukan oleh Nehemia itu luar biasa. Karena apa? Setelah itu dia bersedia diutus oleh Tuhan untuk pergi ke negerinya untuk membangun kembali tembok. Bapak Ibu perhatikan ya, tadi Nehemia itu bukan orang hebat. Dia adalah seorang juru minumannya raja. Tugasnya dia adalah menyajikan minuman kepada raja, raja minum selesai, tugasnya dia selesai. Hanya orang-orang sederhana seperti itu, tapi dengar baik-baik. Tuhan ketika akan membangkitkan gerakan, movement di negara ini, Tuhan tidak pernah pakai orang yang luar biasa. Tuhan memilih orang-orang yang biasa seperti Bapak Ibu dan saya. Orang-orang yang kelihatannya nggak bisa melakukan apa-apa, tetapi yang punya satu ciri khas, yaitu orang yang bersedia taat. Obediennya itu luar biasa. Ketaatan kepada Tuhan luar biasa dan Nehemia punya itu. Dia bukan orang hebat cuma juru minuman raja, tetapi dia memiliki ketaatan sama Tuhan. Terbukti apa? Ketika dia mendengar bahwa bangsanya lagi ngalami sesuatu dan bukan hanya itu yang membuat dia sedih adalah tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem itu pertahanan terakhir kota Yerusalem. Itu runtuh dan tidak mungkin bisa dibangun lagi. Hatinya sedih dan dia akhirnya yang dia lakukan apa? Dia membawa hal ini kepada Tuhannya. Nehemia adalah orang biasa, juru minuman raja, bukan orang yang hebat, bukan seorang wakil raja. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu, dia punya Allah yang luar biasa. Punya Allah Elohim Yahweh yang pernah menyeberangkan orang Israel dari tanah Mesir. Yang pernah membawa Israel kepada masa kejayaan di zaman Raja Salomo, di zaman Raja Daud. Maka ketika dia mendengar bahwa Allah yang dia miliki luar biasa dan ketika tembok Yerusalem runtuh, apa yang dia lakukan? Dia bawa bangsanya kepada Tuhan. Dia doakan bangsanya. Dia ajak Tuhannya ngomong gimana caranya untuk bisa membangun kembali reruntuhan tembok Yerusalem ini. Dan Tuhan memberitakan sesuatu kepada Nehemia. Dan kemudian Nehemia jalankan. Tuhan bilang, kamu pergi ke Yerusalem, minta semua rakyat di sana untuk bersatu, membangun kembali tembok Yerusalem. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, gak mudah membangun tembok Yerusalem. Kenapa? Karena dibutuhkan effort yang sangat luar biasa. Tapi yang Nehemia kerjakan itu juga lebih dahsyat, yaitu apa? Dia taat, obedient. Jadi kunci dari kekristenan untuk bisa dipakai Tuhan, itu adalah ketaatan. Kekristenan itu bukan diisi orang mau jadi Kristen, mau ikut Tuhan supaya kaya, supaya hidupnya enak, supaya anaknya sekolah di tempat yang baik. Enggak gitu Bapak Ibu. Kekristenan itu adalah Tuhan membuat Bapak Ibu semuanya didandani supaya semakin lama menjadi orang yang tidak sama dengan dunia. Dan oleh karena itu di sini dalam hal ini ketaatan itu penting. Ketika Bapak Ibu mendengar pengajaran mengenai keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, itu hanya bisa dikerjakan oleh orang yang memiliki ketaatan. Kalau orang nggak punya ketaatan nggak bisa. Orang mau pinter teologi ya, lulusan S1, S2, S3, S4, S5, sampai S25 kayak Samsung. Percuma, nggak ada gunanya. Kalau Bapak Ibu nggak mau taat pada hal yang sederhana. Apa itu? Ya harus mengerti kehendak Bapa, harus mengenal siapa Bapa kita. Tuhan berkata bahwa aku adalah jalan, aku adalah kebenaran dan aku adalah kehidupan. Bisa ditayangkan slide-nya yang saya minta tadi. Sebentar ya Bapak Ibu, sabar ya. Nah ini Bapak Ibu. Kekristenan itu harus mengenal Allah kita, ginosko. Ginosko itu bukan cuma pengenalan. Oh saya kenal dari buku, dari yang kita baca, dari apa kata orang, enggak. Tapi ginosko itu artinya adalah pengenalan di mana kita mengalami sendiri. Mengalami perjumpaan bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itulah kekristenan itu tidak bisa dimulai
tanpa kita berdoa. Kekristenan itu bukan superpoweran, tapi masalahnya adalah bagaimana kita dikenal dan mengenal Allah kita. Dan cara mengenal Allah Bapa kita itu tidak ada satu jalan lain kecuali kita berdoa lebih dulu supaya kita semakin mengenal. Nah, setelah kita mengenal Allah Bapa itu, barulah apa yang akan Tuhan lakukan. Kita bukan hanya dibenarkan oleh Tuhan. Kekristenan itu ketika Bapak Ibu terima Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, somehow ada beberapa yang dibaptis, oke. Ya, itu kita sebenarnya pada posisi diperdamaikan dengan Allah. Kita yang berdosa, orang yang seharusnya menjadi intip neraka. Bapak Ibu tahu intip neraka? Intip itu apa? Orang yang bikin nasi goreng itu loh. Terus segone nemplek ngene wajan, diserok wangel, disikat angel, itu namanya intip. Enggak iso dijogok, itu namanya intip. Nempel di wajan. Kita itu seharusnya jadi gitu. Tetapi akhirnya Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita yang seharusnya nanti masuk neraka, kita akan dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang terhormat, yaitu anak-anak Allah. Ini sebuah status yang jauh berbeda Bapak Ibu. Dulu orang yang harusnya kita itu masuk neraka, tapi kemudian kita diadopsi oleh Tuhan, diangkat anak. Kita itu menjadi orang yang dibenarkan. Dibenarkan itu bukan berarti orang yang salah dibener-benerin, ya gak apa-apa kamu salah, tak anggap bener. Enggak. Tetapi Bapak Ibu didandani sama Tuhan supaya benar-benar menjadi orang benar. Jadi Bapak Ibu ya, keselamatan itu bukan proses yang ada di sini saja. Keselamatan itu proses yang dari awal sampai akhir ini. Artinya kita juga dibenarkan, setelah itu kita dibarui oleh Tuhan, didandani supaya semakin lama, semakin karakternya semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya tadi kaget, ternyata ada satu lagu yang luar biasa yang dipilih oleh tim pemuji kita, PAW kita, mengikuti jejaknya Tuhan. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ini susah Bapak Ibu. Untuk melakukan ini diperlukan obedient yang luar biasa. Hanya orang yang taat, yang bersedia taat, yang bersedia untuk rendah hati, bersedia untuk dibentuk sama Tuhan, yang bisa sampai ke sini. Kalau enggak, dia akan merasa di sini sudah merasa selamat. Sudah masuk Kristen pakai kalung salib kayak saya gini nih. Ini mana kalung salib saya enggak saya pakai hari ini. Sudah dianggap udah selamat, wis nang gereja, apa meneh sudah merasa pelayanan, sudah merasa nyumbang gereja, sudah dianggap dirinya selamat. Belum selesai, karena keselamatan itu adalah sebuah proses yang harus kita ikuti sampai terakhir. Gak bisa kita di sini aja, sudah merasa ke gereja, sudah merasa melayani, kemudian kita nanti kalau mati ntar mati masuk surga. Enak banget. Loh enak pastor, enggak semudah itu. Percayalah bahwa saya gambar ini bukan maksudnya gambar karena kehabisan ini nganggur, gabut, enggak. Ini hasil perenungan dari firman Tuhan yang selama ini saya baca dan saya benar-benar geluti sebagai seorang teolog Bapak Ibu. Kekristenan itu setelah kita dibenarkan ya, maka kita benar-benar akan didandani oleh Tuhan, dibarui. Yang kita lakukan apa sih dibarui? Kita harus membuang jubah kita yang lama, kita pakai jubah baru. Artinya jubah kerajaan Allah sekarang yang kita pakai. Penampilan model lahir kita itu menjadi lahir baru. Apa yang dimaksud dengan lahir baru? Orang yang mukanya tidak sama dengan yang lama. Itu artinya lahir baru. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun jadi orang Kristen, pancet aja gampang sakit hati, gampang kepahitan, didik-didik ngamuk ambek koncone, mudah patah arah, gak gereja-gerejoan, wis ngene carane, gak gereja-gerejoan, gak hamba Tuhanan. Saudara berarti gak mau menggunakan baju yang baru yang diberi oleh Tuhan. Kalau mau memakai jubahnya yang baru Tuhan, jubah yang lama harus dilepas dulu. Gak mungkin orang memakai jubah yang baru, kemudian jubah yang lama masih dipakai. Apa akibatnya? Mambu, minimal mambu keringet gitu. Makanya jubah lama harus ditanggalkan. Kehidupan cara hidup yang sama seperti orang dunia, suka mesoan, itu suka ngomong kotor, rokok, minum, terus kemudian selingkuh dan lain sebagainya, terus kemudian nggak bayar utang, itu harus stop Bapak Ibu. Jadi orang Kristen itu didandani, kita didandani, semakin didandani menggunakan jubah yang baru, nggak bisa kita pakai jubah yang lama. Oleh karena itulah proses melepas jubah lama itu susah sekali.
Diperlukan obedient, ketaatan kepada kehendak Tuhan yang membentuk kita. Jadi supaya kita itu benar-benar kita jadi orang yang berbeda dengan orang dunia. Caranya ngomong, caranya bersikap, terutama merespon sebuah masalah itu beda. Kalau dulu waktu sampean masih belum benar-benar percaya Yesus, ketika di rumah makan, ibu-ibu biasanya nih, di rumah makan kita mintakan suami kita atau kita minta teh tawar, yang keluar es teh manis, coba apa? Ini apa? Respon kita apa? Kalau kita ngamuk-ngamuk sampai kemudian panggil manajernya ke sini. You mau bunuh saya ya? Saya makan teh manis ini, saya diabetes loh. Akhirnya dijak gegeran, manajer dijak gegeran, terus kemudian waiters dijak gegeran. Hanya karena gara-gara es teh yang harganya 9.000. Kenapa enggak saudara beli aja, ya udah dibungkus aja, nanti untuk siapapun kan bisa. Untuk orang yang jaga mobil kita atau siapa kan bisa kita lakukan Bapak Ibu. Nah, proses perubahan itu kan enggak gampang. Saya pun belajar untuk berubah. Saya ini belajar Bapak Ibu. Saya ku dhisik wonge ngamuan. Yang pernah tahu saya lama di City Blessing pasti tahu aku wonge ngamuan. Pastor Hari ku wonge ngamuan, didik-didik ngamuan. Enggak gampang ini, enggak gampang ngalah gitu loh. Saya ngototan, makanya Pastor Sam dulu pernah pesan sama saya waktu saya suka debat-debatan di internet itu. Har, kamu jangan jahat-jahat po. Ngomong gitu sama saya. Pastor Sam itu, Har, kamu jangan jahat-jahat. Waktu itu rambut saya masih panjang waktu itu. Wis ngamuan rambutnya dawa medeni san. Persis preman. Untung waktu itu saya belum pastor. Nek pastor mungkin saudara wedi nang gereja. Gitu. Saya rambut panjang. Sampai bilang sama Bu Sugi waktu itu. Gi, kamu bilang sama Hari itu loh, suruh motong rambutnya. Kalau enggak gitu medeni jadi WL saya waktu itu Bapak Ibu. Rambutnya berkibar-kibar ngene. Wong kan wedi. Saya benar-benar dipesan nih sama Pastor Sam gitu. Saksinya ada Pastor Fani. Waktu kita masih ngobrol-ngobrol saya, Pastor Sam sama istri saya. Pesennya Pastor cuma itu. Jadi orang ojo jahat-jahatan. Kon kok gak duwe konco, kata Pastor Sam gitu. Dan untungnya Bapak Ibu saya dengerin Pastor Sam. Saya belajar mengendalikan diri untuk gak ngamuan. Dulu kalau ada orang mendebat cara berpikir logika teologi saya itu saya ngamuknya luar biasa, tak jak gegeran. Bener, orangnya tak uber bener. Tapi sekarang ini belajar untuk ngalah. Dan itu susah Bapak Ibu, enggak gampang. Tanya bapak-bapak itu. Kalau kita nyetir mobil, tiba-tiba kita dipotong jalan sama emak-emak yang pakai matic, ratingnya kanan menggok kiri. Ayo. Kira-kira apa pendapat bapak-bapak? Ya ngalah Pak, musuh mak-mak ya akeh kalah. Ya, tapi proses ngalahnya itu kan enggak mudah Bapak Ibu. Oleh karena itulah orang percaya itu bukan hanya berhenti sampai di sini. Sudah diselamatkan oleh Tuhan, pokoknya walaupun kita salah kita dibenarkan, kita dianggap benar, bukan. Saudara itu dibenarkan itu artinya saudara orang yang salah, dulu pernah melakukan yang salah, kita didandani untuk benar-benar menjadi orang yang benar hidupnya. Itu. Kalau dulu gereja ke gereja pagi gitu jam 8, kita kan gerejanya jam 8. Semua orang dengan mudah mengucapkan kata shalom, haleluya. Itu nek dino minggu pagi jam 8. Biasanya kalau orang-orang tidak memiliki obedient ketaatan kepada Tuhan, itu cuma ada di jam 8 sampai jam 9. Begitu keluar dari gereja wis seje meneh wisan. Ketemu ambek anake wong, anake sapa? Anake setan niku. Nah, ternyata saudara bayi ternyata. Berarti saudara bayi setan. Gitu. Apa gitu? Ya kan enggak Bapak Ibu. Nah kita diajar sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan lewat berbagai macam peristiwa. Nah setelah kita didandani sama Tuhan, kita bukan hanya dibarui, tapi keberadaan Bapak Ibu disempurnakan oleh Tuhan. Makanya kita dipanggil semakin lama, harus semakin serupa dengan Kristus Yesus. Wajah batin kita, wajah rohani kita, itu semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Itulah sebabnya saudara memiliki status baru, yaitu sebagai anak-anak Allah. Kenapa? Karena pasti ada bagian di dalam diri Allah yang saudara miliki. Apanya? Ya bisa kasihnya, bisa kesabarannya, bisa rendah hatinya. Nek sampean jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi wong isik pelit, cedil, terus mari ngono medit. Aduh. Itu pasti bukan anak Allah Bapak Ibu. Pasti bukan hambanya Tuhan, hambanya setan mungkin. Cuma mlebu ngene gereja wae. Bisa ndak hamba setan mlebu gereja? Iso, Kak. Enggak menutup kemungkinan bisa juga. Setan itu bisa menyaru menjadi domba berbulu
serigala berbulu domba kok. Bisa, bisa. Jangankan jadi bapak ibu yang masuk gereja. Jadi orang seperti saya, jadi rohaniwan yang suka khotbah itu aja bisa kok. Banyak pengkhotbah-pengkhotbah ini isok khotbah gak isok ngelakoni. Iku jenenge gajah diplangkoni. Isok khotbah gak isok ngelakoni. Apa jarkoni, isok ujar gak isok ngelakoni. Makanya banyak orang Kristen yang sakit hati sama hamba Tuhan karena apa? Karena antara yang dia khotbahkan dengan hidupnya berbeda. Makanya Bapak Ibu ketika dipilih oleh Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu bukan cuma untuk jadi orang Kristen, gawe kalung salib atau giwang salib, gini toh, atau pakai gelang salib, bukan. Tetapi Tuhan mau Bapak Ibu semakin diubah, semakin lama semakin diubah. Untuk Bapak Ibu, bukan. Supaya ketika orang melihat diri kita, mereka melihat Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita. Supaya hidup mereka diubahkan. Jadi proses penyempurnaan kita itu sebenarnya supaya banyak orang juga bertobat dari kehidupannya. Mereka melihat Yesus dalam hidup kita, mereka tertarik untuk ikut Tuhan Yesus. Gara-gara hidup kita, coba bayangkan. Kalau orang Kristen itu senengani ngomelan, senengani gibah, didik-didik bakar rumah ibadahnya. Jadi apa terusan? Akan banyak orang itu gak suka sama Kristen gara-gara sampean. Makanya bapak-bapak ibu ini adalah duta-duta kerajaan Allah. Gak main-main Bapak Ibu gelarnya. Bapak Ibu ini duta-duta kerajaan Allah. Artinya kita aslinya itu bukan orang dari dunia ini. Kita itu berasal dari sorga. Yang Tuhan kirim ke dunia supaya Bapak Ibu itu menjadi perwakilan-perwakilan Allah. Makanya kalau kita itu sebagai duta kerajaan Allah, jangan takut kalau kita akan kekurangan. Gak akan pernah. Yang namanya duta, pasti duta kerajaan Allah, pasti Tuhan jamin. Serahkan penjaminan itu pada Tuhan karena memang Dia yang menjamin hidup kita. Gak usah khawatir. Sesuk mangan apa pastor? Ya mangan sego. Kira-kira kayak ngono ya. Pasti Tuhan akan menjamin hidup Bapak Ibu. Gak usah khawatir nanti besok anak sekolah di mana. Sekolah ya nang sekolahan. Masa ngene pinggir got. Kan gak mungkin. Nah, masalahnya adalah seberapa Bapak Ibu percaya, trust kepada Allah kita. Itu yang membuat kita itu benar-benar bisa dipelihara oleh Tuhan. Saudara ketika jadi orang percaya, gak usah takut bisnis itu gimana. Gak usah takut besok aku nanti makan apa. Masa depanku seperti apa. Masa depan kita dijamin semua oleh Tuhan. Katakan amin. Itu dijamin oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Why? Karena Bapak Ibu ini adalah duta-duta kerajaan Allah. Nah, duta kerajaan Allah itu memiliki tugas supaya kita hanya taat kepada kehendak pemilik kita. Siapa? Tuhan Yesus. Kita mengerjakan dengan taat. Agar orang ketika melihat hidup kita, mereka melihat pemilik kita, Tuhan Yesus. Jadi kalau Bapak Ibu jadi orang Kristen, mari ngono utang gak bayar, habis itu ciak duwe wong, saudara bisa bayangkan. Kira-kira nanti bayangan orang terhadap orang Kristen kayak apa? Jok cedek-cedek wong Kristen, opo, nek utang gak bayar. Jadi hidup kita gak bisa jadi berkat. Nah, saudara, kita dipanggil sama seperti Yeremia, bukan hanya nangis karena melihat kondisi Indonesia yang modelnya seperti ini. No. Tetapi Tuhan mengutus Bapak Ibu semuanya, satu demi satu, one by one, untuk do something buat negara ini. Tidak berarti nanti semuanya jadi anggota dewan semua, walaupun nanti kalau Tuhan kasih kesempatan, saudara jadi anggota dewan jangan ditolak ya. Kalau nggak percaya tanya Pak Joko itu nanti ya. Pulang itu dicari Pak Joko namanya siapa, kemudian Bapak Ibu tanya ini. Ketika Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan untuk menjadi duta-duta kerajaan Allah, minimal yang Bapak Ibu lakukan adalah pertama bawa seperti Nehemia, bawa bangsa ini kepada Tuhan. Kenapa? Yang bisa menyelesaikan kondisi bangsa Indonesia itu cuma Tuhan, Bapak Ibu. Saudara nggak mungkin bisa membatalkan ini keputusan pemerintah yang mau membuat pajak di mana-mana. Dodolan online dipajeki saiki. Kemudian sekarang apapun juga dipajeki. Saudara mungkin tidak bisa membatalkan, tetapi paling tidak yang bisa saudara lakukan sama seperti Nehemia, membawa bangsa ini kepada Tuhan. Supaya Tuhan buat sesuatu buat bangsa ini. Sama seperti Nehemia yang pertama kali ketika melihat tembok Yerusalem runtuh, dia sepertinya bilang nggak mungkin bisa dibangun lagi nih. Nggak mungkin. Bukan hanya karena memang bahan-bahannya banyak, effort yang pergunakan banyak, tapi biayanya yang luar biasa dan butuh kesatuan hati banyak orang. Tapi Nehemia percaya bahwa dia punya Allah yang luar biasa, Elohim Yahweh, yang pernah membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dari penjajahannya bangsa Israel selama 400 tahun.
yang pernah membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang besar di bawah pemerintahannya Raja Salomo dan Raja Daud. Dia menyaksikan sendiri bagaimana Allah yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting sekali Bapak Ibu mengalami perjumpaan sama Tuhan. Kalau hidup Bapak Ibu jadi orang Kristen 20 tahun, 10 tahun, 15 tahun tapi tidak pernah merasakan bagaimana cara Tuhan bekerja dalam keluarga. Hidup kita hancur-hancuran, keluarga kita hancur-hancuran. Jangan-jangan saudara tidak pernah merasakan kehidupan di dalam sorga. Sebenarnya kondisi di sorga tidak pernah saudara rasakan. Atau ya lebih jauh lagi, jangan-jangan saudara nggak masuk surga sebenarnya. Karena saudara nggak pernah merasakan bagaimana perjumpaan sama Tuhan. Makanya begitu penting sekali ya bulan ini kita diajar tentang the power of prayer. Bagaimana berdoa. Saudara mesti buka hubungan sama Tuhan. Jadi mesti harus banyak berdoa sama Tuhan. Bukan hanya ketika ngalami masalah. Orang Kristen ini kebanyakan dia berdoa kenceng kalau dia ngalami masalah kan. Masalah hidup mati, gak duwe-duwe, doa ini kenceng. Begitu gak ada apa-apa, wis kaya ini gak perlu doa. Ini kan salah Bapak Ibu. Doa itu adalah cara kita connecting sama Allah yang luar biasa. Dengan saudara berdoa, saudara bisa membawa apapun sebagai duta kerajaan Allah. Bawa ini di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mengubah segala sesuatu. Nehemia orang biasa. Tetapi dia punya Allah yang luar biasa. Bapak Ibu juga gitu. Bapak Ibu mungkin juga bukan orang yang terlalu berhasil banget, orang yang kaya-kaya banget. Enggak. Tapi Tuhan mau pakai Bapak Ibu. Permasalahannya adalah, sampean mau taat enggak? Di era seperti ini, masalahnya itu bukan mau taat atau tidak mau taat, enggak. Tapi how fast you can obey. Seberapa cepat Bapak Ibu bisa taat sama Tuhan. Semakin Bapak Ibu cepat taat sama Tuhan, Tuhan akan pakai Bapak Ibu luar biasa. Tuhan akan bawa bangsa ini, bukan hanya bangsa ini, keluargamu dipulihkan. Ekonomimu akan dipulihkan segera. Tergantung seberapa cepat Bapak Ibu taat sama Tuhan. Nah, kekristenan itu membawa kita semakin dibarui ini, semakin lama semakin disempurnakan. Kenapa harus seperti ini sih Pastor? Karena keselamatan itu bukan cuma orang untuk dari sini, ya dibenarkan kemudian langsung masuk surga gini, enggak Bapak Ibu. Ada prosesnya. Iblis itu selalu menutupi bagian penting yang ada di dalam firman Tuhan. Iblis selalu mempercepat ini, seolah-olah kita jadi Kristen langsung masuk surga, nikmati masuk surga. Tidak sesederhana itu Ferguson, ya. Tapi kita memiliki proses, yaitu saudara akan dibarui semakin lama semakin serupa dengan Kristus. Dan di tempat ini, saudara diajar untuk semakin lama semakin diubahkan. Segala sesuatu itu kayaknya jadi banyak peraturan, padahal bukan. Kita mau taat sama Tuhan nih sekarang. Inilah yang disebut bahwa Tuhan adalah jalan, and the way, the truth and the life. Karena kekristenan itu tujuannya cuma satu Bapak Ibu. Bagaimana caranya Bapak Ibu juga menerima kemuliaan yang sama seperti yang Tuhan Yesus terima. Dahsyat kan? Itulah sebabnya makanya kenapa Tuhan menuntun Bapak Ibu supaya semakin lama wajah batiniah kita itu semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Cara mengampuninya orang lain, kalau orang punya masalah, kalau orang punya persoalan sama kita, saudara belajar mengampuni. Saudara mesti belajar itu walaupun itu sakit, yes. Makanya kenapa Tuhan Yesus harus pakai cara mati di kayu salib. Sebenarnya Tuhan Yesus nggak perlu kan mati di sono. Tuhan cukup dari atas berkata, dosanya orang-orang Kristen aku ampuni semua. Selesai. Tidak perlu pakai acara kayu salib. Tetapi kalau pakai acara kayu salib, Tuhan hendak menunjukkan kepada Bapak Ibu. Ketika kita menjadi orang yang percaya dan kemudian sampai dibarui, disempurnakan itu menuntut hal yang tidak ringan. Saudara kalau orang sakit hati, ya kemudian suruh mengampuni itu tidak mudah. Seolah-olah kita jadi orang yang kalah, bukan? Lah ngalah terus kapan menangi kan gitu. Sering orang ngomong ada perbedaan tipis antara orang yang tulus sama orang yang bodoh, katanya orang dunia seperti itu. Tetapi orang yang tulus walaupun kelihatan bodoh di mata dunia, tapi di mata Tuhan itu Tuhan ngasih jempol. Kayak tadi lagu, agar hidupku puaskan hatimu, atau ada kata menyenangkanmu. Artinya hidup kita harus kita pastikan bahwa tidak ada bagian dari hidup kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Saudara kalau mau melakukan sesuatu, mau mengambil keputusan sesuatu, pertanyaannya adalah apakah yang aku ambil ini menyenangkan Tuhan atau tidak.
Kalau Tuhan tidak disenangkan, jangan dilanjutkan. Itu namanya orang yang taat. Kalau saudara tetap terabas, orang-orang seperti ini tidak akan pernah dipakai Tuhan luar biasa. Tidak akan pernah dijamin oleh Tuhan hidupnya. Dibiarin aja hancur-hancuran. Kenapa? Karena memang percuma, orang-orang seperti ini tidak akan disiapkan, tidak bisa untuk menerima kemuliaan. Orang yang menerima kemuliaan dari Tuhan ini, ya, yang oleh Alkitab dikatakan mendapatkan kehidupan. Ya, Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ingat loh Bapak Ibu, tidak sampai kepada Bapa. Artinya orang yang sampai kepada Bapa, orang yang bukan hanya sampai di rumah Bapa, tapi face to face ketemu sama Tuhan, diperdamaikan dengan Allah. Hanya orang-orang yang memiliki wajah Kristus Yesus semakin lama, semakin nampak di dalam dirinya. Dan saya mau kasih tahu, Indonesia memerlukan pemimpin-pemimpin, orang-orang yang memiliki wajah Kristus itu. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Kepada siapa kita takut, kepada itulah kita menyembah. Kalau saudara takut kepada Tuhan, maka saudara menyembah Tuhan. Kalau saudara takut kehilangan duit, jangan-jangan saudara menyembah duit sebenarnya. Kalau saudara takut mati, jangan-jangan saudara lebih sayang hidup kita sendiri. Makanya jadi penting sekali kepada siapa kita takut. Apa yang kita takutkan sekarang? Aku takut mati Pak Surna. Kalau orang takut mati ini biasanya karena dia merasa dirinya merasa berharga di dunia ini. Padahal sebenarnya Tuhan hendak menghargai hidup saudara itu seperti ini loh Bapak Ibu. Mendapatkan kehidupan. Kehidupan yang apa? Yang semakin lama semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah Tuhan didik Bapak Ibu. Di gereja ini saudara dididik oleh Tuhan, bukan hanya diajari. Tapi bertemu dengan orang-orang yang unik-unik kan. Di gereja ini orangnya unik-unik kan. Ya kan, kalau saudara berasa itu berarti sama kayak saya. Kok unik-unik ya City Blessing ini? Ya memang saudara dipertemukan orang-orang yang seperti itu supaya saudara bisa belajar banyak hal. Saudara dipertemukan dengan orang yang unik, sing modele irunge munggah, sing metesek. Saudara tahu metesek? What is the meaning of metesek? Melete. Oh, irunge ngangkat. Apalagi begitu mudun teko mobil anyar pisan. Langsung mlakune ngangkat kene irunge. Saudara dipertemukan dengan orang yang sombong seperti itu untuk apa? Untuk kita belajar rendah hati. Saudara bisa nggak menyaingi dia? Bisa. Mobilnya lebih bagus dari dia? Bisa. Tapi untuk apa? Kalau semuanya untuk kebanggaan kita, sebaiknya saudara berhenti sampai di situ. Karena apa? Tuhan memiliki maksud saudara dipertemukan dengan orang-orang yang aneh-aneh ini supaya saudara bisa belajar rendah hati. Karena dari rendah hati itu saudara bisa dengan mudah belajar obedient, ketaatan. Kalau saudara nggak rendah hati, saudara nggak bisa taat Bapak Ibu. Modal ketaatan itu adalah kerendahan hatian, humility. Dan ketaatan itu adalah sesuatu yang mesti kita kerjakan by proses. Nggak terus tiba-tiba taat, nggak bisa. Proses sedikit demi sedikit. Saudara dipertemukan dengan orang yang tinggi hati itu bukan 1-2 kali, berkali-kali. Supaya kita belajar rendah hati, juga berkali-kali. Itu. Saudara di sini dipertemukan dengan orang yang menyakitkan hati supaya saudara belajar mengampuni. Karena dari mengampuni itulah kita belajar kerendahan hati, kesabaran, dan yang terakhir obedient, ketaatan. Sama seperti Nehemia yang ketika sama Tuhan bukan hanya dikasih beban untuk membawa bangsa ini mendoakan, enggak. Bukan hanya mendoakan, tapi dia sama Tuhan dikasih perintah, bangun kembali tembok Yerusalem yang sudah runtuh itu. Bukan karena Nehemia hebat, tapi karena Nehemia punya Allah yang luar biasa. Maka dia bisa bangun lagi. Kondisi Indonesia seperti ini, tidak bisa kita bangun lagi kalau tidak ada orang-orang Kristen yang memiliki obedient, ketaatan. Dan itu dimulai dari Bapak Ibu. Yang bukan orang-orang hebat, tetapi kita memiliki Allah yang luar biasa. Yang perlu kita lakukan cuma obedient, taat saja sama Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Sing ndi Pak, sing kehendak Tuhan itu yang mana kan banyak lah. Makanya kehendak Tuhan aja saudara nggak tahu apalagi mau taat. Oleh karena itulah rajin-rajinlah ke gereja, ikut ibadah ya, ojo bolosan. Hari Minggu seperti ini memang enak dipakai mancing, dipakai healing, memang enak. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara memiliki obedience, saudara tahu mana yang prioritas. Saudara akan memprioritaskan bagaimana caranya supaya hidupku semakin lama
semakin dibaharui, semakin disempurnakan. Disempurnakan itu artinya kita mengikuti jejak Yesus Kristus. Tapi begini Bapak Ibu, Tuhan ketika mengutus duta-duta kerajaannya, yaitu Bapak Ibu semuanya. Paling enggak kita memiliki hati seperti Nehemia itu loh. Ketika kita mendengar bahwa bangsa ini tidak sedang baik-baik saja, apa yang kita lakukan? Bawa bangsa ini kepada Tuhan. Doakan bangsa ini kepada Tuhan. Jangan cuma kita jadiin gibah, kemudian jadi rasan-rasan di medsos. Negeri ini gak beres pemimpinnya. Coba kalau pemimpinnya bapak yang satu itu, kan akan beres. Bukan bapak yang gemuk ini. Bukan dipakai rasan-rasan, tapi saudara mesti bawa bangsa ini. Kemudian saudara taruh di hadapan Tuhan untuk kita doakan di sana. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14, minta tolong. 2 Tawarikh 7, 14. 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Pemulihan Indonesia, pemulihan bangsa kita terjadi ketika orang-orang yang atasnya nama Tuhan disebut. Siapa? Bapak Ibu semuanya, duta-duta kerajaan Allah. Indonesia nggak bisa dipulihkan tanpa nama Yesus, nggak bisa. Syaratnya cuma satu, harus ada orang-orang yang nama Tuhan disebut. Kemudian bukan hanya ada, bukan keberadaan mereka ada di Surabaya, di Jakarta, bukan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka merendahkan diri, ini modal dari obedient, ketaatan. Saudara belajar merendahkan diri. Kemudian apa yang saudara lakukan? Berdoa dan mencari wajahku. Mencari wajahku itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saudara harus pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam doa saudara. Kalau saudara nggak pernah, itu berarti mungkin doa kita kurang benar-benar, kurang sungguh-sungguh. Mencari wajahku, kemudian berbalik. Ini kata bertobat itu artinya berbalik Bapak Ibu. Syuf artinya. Jadi kita yang jalan ke sono, akhirnya kita jalan ke sono. Itu namanya bertobat, berbalik. Bertobat itu bukan cuma Tuhan aku tobat, wis gak merokok maneh, wis gak anu meneh, gak minum lagi, enggak. Tapi saudara berbalik, tindakan berbalik. Sudah tidak melakukan yang lama. Stop, berhenti melakukan apapun yang tidak disukai Tuhan. Berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Hal yang pertama, yang paling penting untuk Indonesia sebenarnya bukan supaya negara kita kaya, duitnya banyak, enggak. Tetapi supaya Tuhan mengampuni dosa bangsa ini. Bangsa ini terlalu banyak dosanya sama Tuhan. Ini terakhir-terakhir ini kita lihat orang-orang Kristen dipersekusi. Yang lucu itu beberapa saat yang lalu pejabat kita mendatangkan seorang tokoh dari agama seberang ya, kemudian disuruh ngomong tentang agama kita, mengoreksi Bible, teks demi teks, dia ngomong tentang Bible. Itu kalau gantian kita yang melakukan seperti itu, udah penistaan Bapak Ibu. Saya dulu kan pernah ada di bagian itu, saya dulu seorang apologet, beberapa orang di tempat ini pun masih memanggil saya dengan nama Ustadz. Itu kalau saya pernah satu saat itu khotbah di satu tempat gara-gara nama Ustadz itu saya kemudian di blacklist, gak boleh masuk lagi. Karena dianggap agamanya gak jelas. Islam enggak, Kristen enggak. Krislam katanya, Kristen Islam. Gitu. Jangan boleh Pak Ustadz itu bicara di sini. Karena agamanya gak jelas. Tapi di Indonesia terjadi Bapak Ibu. Bahkan itu difasilitasi sama pemerintah Indonesia. Dan untuk itulah tugasnya Bapak Ibu mendoakan pemerintah kita. Orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Supaya setiap keputusan itu benar-benar didasari takut akan Tuhan. Bukan asal ngambil keputusan aja. Di beberapa daerah di Indonesia beberapa ada perda syariah. Contohnya sekolah itu harus pakai hijab contohnya. Mau Kristen mau apa, sekolah pakai hijab. Sekolah saya pernah Bapak Ibu. Murid saya seorang perempuan gitu disuruh pakai hijab. Saya suruh oke, pakai aja enggak apa-apa. Pakai. Tapi jangan lupa setelah hijab ada kalung salibnya. Itu satu sekolah heboh. Wah, ada cewek ini pakai hijab tapi di depannya dikasih kalung salib gitu.
Maka saya kemudian dipanggil sama kepala sekolah, Pak tolong muridnya dikasih tahu Pak. Suruh ngelepas hijabnya. Loh kan dia menjalankan aturannya sekolah pakai hijab. Loh iya tapi ada kalung salibnya. Lah dia orang Kristen pakai kalung salib kan nggak apa-apa. Jangan Pak nanti nggak jelas agamanya. Ya makanya agamanya jelas. Kenapa suruh pakai hijab? Itu akhirnya dipermasalahkan. Masalah sesungguhnya timbul ketika murid saya ini pulang naik bemo Bapak Ibu. Naik bemo, kemudian semua orang bemo ngelihat ini sekolah mana kok aneh gini modelnya. Maka kemudian dia diprotes sama orang-orang luar itu. Sekolah ini nggak bener, masa ada anak pakai hijab tapi pakai kalung salib. Akhirnya dipermasalahkan sama orang luar, saya dipanggil sama kepala sekolah lagi. Pak bisa minta tolong dilepas. Nggak bisa Pak, aturannya dulu yang diubah. Baru kemudian saya minta dia ngelepas salibnya. Nggak bisa, dia anak Kristen. Dia punya hak untuk pakai atribut Kristen kan. Akhirnya lama-lama kemudian sekolah udah nggak kuat karena tekanan dari pihak luar. Akhirnya ya udah Pak. Akhirnya sekolah itu membatalkan peraturan tentang hijab Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini jadi kalah-kalahan. Maka satu-satunya yang bisa memberikan kita kemenangan cuma Tuhan. Nah Tuhan itu baru bisa memberikan kemenangan. Itu kalau ada orang-orang yang atasnya namanya disebut, mereka merendahkan diri. Ya, mereka berdoa, terutama yang paling penting ini berdoa. Berdoa ini adalah gambaran bahwa kita sudah tidak mampu dan kita bawa bangsa ini kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena Tuhan kita itu luar biasa. Kekristenan itu memiliki Allah yang luar biasa. Itu adalah kebanggaan kita yang sangat luar biasa. Bukan karena Allah kita hebat, karena melakukan banyak pekerjaan yang luar biasa dahsyat. No, tetapi Allah kita dahsyat karena dia sudah membuktikan proven yang dia lakukan kepada bangsa Israel. Itu luar biasa. Yang dilakukan kepada manusia seperti kita. Yang mengorbankan anaknya yang tunggal. Itu luar biasa. Bahkan gereja ini pun juga ada sampai saat ini. Semuanya semata-mata karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itulah Bapak Ibu juga ngalami kan bagaimana Tuhan menolong. Itu proven, bukti yang tidak terbantahkan lagi. Bahwa Allah kita adalah Allah yang benar. Dia juga berkata, I am the way, the truth, and the life. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Yang bukan hanya membuat Bapak Ibu menjadi orang yang pindah agama. No, tetapi Bapak Ibu didandani. Semakin lama, semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus, teladan kita. Maka Bapak Ibu harus mau bersedia untuk didandani. Bersedia untuk dibentuk. Orang Kristen itu harus mau dibentuk. Semakin lama semakin taat. Obedient harus dia miliki. Karena dari obedient itulah awal Tuhan bisa memakai Bapak Ibu untuk sebuah pekerjaan besar. Tapi minimal sekarang ini bawa bangsa ini kepada doa-doa kita. Ya, jangan biarkan bangsa ini hancur sendiri. Bangsa ini akan bisa dibenerin kalau ada orang-orang yang umatnya yang atasnya nama Tuhan disebut, Elohim Yahweh disebut. Mereka merendahkan diri, kemudian berdoa mendoakan bangsa ini. Membawa bangsa ini sama seperti Yeremia yang sampai mengoyakkan bajunya dan membawa Yerusalem kepada sang raja untuk diajak ngobrol rajanya itu, Raja Artasasta. Raja, saya nggak bisa tidur kalau selama saya masih melihat Yerusalem temboknya masih runtuh. Tembok pintu gerbangnya dibakar, saya masih belum bisa tidur nyaman. Bapak Ibu jangan tidur nyaman dulu sebelum kita lihat bangsa Indonesia dipulihkan lagi oleh Tuhan. Amin. Nah pertanyaannya adalah gini, mau nggak saudara bawa bangsa ini kepada Tuhan? Kebanyakan dari antara kita, apa gunanya, apa pentingnya untuk saya? Saya mau kasih tahu, penting sekali. Itu adalah bukti bahwa orang-orang yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang taat kepada kehendak Bapa. Karena apa? Saudara benar-benar membawa bangsa ini kepada Tuhan. Kalau saudara nggak mau bawa bangsa ini kepada Tuhan, artinya saudara pasti tahu hati saudara. Saudara, Yesus saja, Allah kita, sangat mengasihi orang berdosa. Nah kalau kita kemudian tidak mengasihi mereka, terus gunanya kita itu apa? Saya kemarin itu dapat berkat dari Pastor Jimmy ketika khotbah ya, tentang sebuah fungsi, sebuah kursi. Dia bawa kursi, kemudian dia bawa ke panggung, dan kemudian dia duduki, dia gini. Kursi ini akan berfungsi dengan benar kalau diciptakan untuk diduduki dan tidak roboh. Tapi ketika kursi ini diciptakan, dibuat sama yang buat, dilunggui orang seberat saya, Pastor Jimmy agak gede gitu ya. Diduduki kemudian roboh, kursi ini gagal berarti menjadi kursi. Begitu juga dengan saudara. Tuhan menciptakan Bapak Ibu semuanya.
Itu untuk menjadi saksi buat bangsa ini. Untuk jadi berkat, dipanggil untuk jadi berkat buat bangsa ini. Kalau saudara berdoa aja nggak mau, kalau saudara melakukan sesuatu yang kecil aja berdoa membawa bangsa ini kepada Tuhan, saudara nggak bersedia, saudara berarti gagal jadi manusia. Untuk apa saudara diciptakan? Sama seperti kursi tadi akhirnya sama Pastor Jimmy waktu itu dibuang kursinya. Buang aja kursinya, nggak ada gunanya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Kalau saudara mau dipakai Tuhan sebagai duta-duta kerajaan Allah, berfungsilah dengan benar. Sebagai orang-orang yang dipanggil ya dari sorga ke dunia ini untuk jadi berkat untuk sekeliling kita, untuk sesama kita. Pertanyaannya sekarang bukan mau atau tidak. Seberapa cepat saudara mau? Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Saudara, kita satu tubuh, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Dari hati kita yang paling dalam katakan, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan, berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri yuk. Atas seluruh, katakan sama-sama, bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada. Sesuatu yang besar pasti terjadi, katakan. Yang besar pasti terjadi, yang mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan
seluruh bumi. Kami rindu Indonesia pulih dari semua macam problema. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua. Hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu. Pancarkan terang. Sama-sama katakan. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Come on. Ku ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama katakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi yang mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Bapak Ibu mari katakan dari hati kita, bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri. Kami membawa doa bagi bangsa ini Tuhan. Doa kami kepada sesuatu yang besar kami yakin terjadi Tuhan. Yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi katakan hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Berikan kemuliaan buat Allah kita untuk Indonesia. Haleluya, shalom untuk Indonesia. Amen. Dengan kehendak Tuhan. Yes. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Sebetulnya tujuan berdoa kita bukanlah untuk memberi laporan kepada Tuhan. Ini loh negara kita begitu krisis ya. Tetapi biarlah hari ini doa kita keluar dari ekspresi dari keyakinan, iman, pengharapan dan kerinduan hati kita yang setara yang sama dengan kerinduan hatinya. Saya percaya firman Tuhan juga katakan demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku utus. Amen. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amen. Bapak Surgawi, dalam momen 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, biarlah ini menjadi momen introspeksi dan titik balik untuk Indonesia. Untuk melangkah ke masa depan. Amen. Dengan visi yang lebih kuat ya Tuhan. Kami berdoa dari Bapak Presiden sampai ke bawah. Dari semua jajaran pemerintahan ya Tuhan. Kami serahkan mereka sebagai hamba-hamba yang memerintah negara ini dengan takut akan Tuhan. Kami berdoa biarlah mereka menjadi pemimpin yang mempunyai rasa takut akan Tuhan dan memikirkan akan kesejahteraan rakyatnya. Biarlah itu dapat diwujud melalui pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Tuhan, kalau kami juga tahu bahwa ini adalah masa krisis, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia.
Kami bersyukur kami punya Allah, Amen. Jehovah Jireh, Amen. Allah yang menyediakan Amen. kebutuhan, Yes. bukan untuk kami tapi kebutuhan bangsa kami. Yes. Kami berdoa biarlah karena kasih karuniamu, kebaikanmu akan ada pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Biarlah Amen. itu harapan yang kami panjatkan dari doa karena kami menyerahkan sepenuhnya bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami serahkan juga untuk generasi muda bangsa ini. Generasi yang akan melanjutkan perjuangan dari pahlawan yang sudah lewat. Dan bahkan kami yang sekarang menuju kepada usia yang lansia, kami percayakan bangsa ini akan memiliki generasi muda yang takut akan Tuhan, yang kreatif, yang mempunyai pendidikan yang baik, sehingga mereka juga bisa memikirkan kemajuan negara. Yes. Sekali lagi Tuhan, kami tahu hatimu untuk bangsa ini luar biasa. Amin. Cintamu kepada bangsa Indonesia ini luar biasa. Sehingga kalau hari ini kami juga bersuka cita merayakan kemerdekaan kami. Kami bersuka cita dan kami tahu pengharapan kami di dalam Tuhan tidak sia-sia. Yes. Kami serahkan doa syafaat kami untuk bangsa dan negara kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Kita akan siapkan sebentar lagi untuk kita mengikuti perjamuan sakramen perjamuan kudus. Oh ya, persembahan dulu ya. Ya, kita mau menyiapkan persembahan dulu Bapak Ibu. Baru kita melakukan perjamuannya. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan maupun perpuluhan kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu buat setiap kami Tuhan. Ketika kami memberikan persembahan itu artinya kami sedang mengembalikan semua yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Ajar kami untuk bisa memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan bahwa apapun yang kami berikan pasti akan berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati mereka yang baik memberi maupun tidak dengan berkat-Mu yang luar biasa. Tuhan tahu kebutuhan mereka, Tuhan mengerti semuanya yang mereka butuhkan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa kami tidak akan pernah kekurangan. Karena kami memberi persembahan ini, karena kami mau memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan menyiapkan persembahan kami dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan sama-sama katakan, amin.